Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ada pertanyaan diajukan kepada saya eh, tentang sejarah Mesir, ya, khususnya tentang sejarahnya Nabi Musa dan Fir'aun. Pertanyaannya kurang lebih begini: setelah Fir'aun mati tenggelam di laut, terus siapakah yang di situ menguasai Mesir? Siapakah yang di situ menguasai Mesir? Nah, ini pertanyaan bagus dan mungkin jarang ditanyakan oleh kebanyakan orang. Kalau pertanyaan tersebut cukup dijawab dengan Bani Israel, itu jawaban tersebut benar, tapi yang bertanya kurang marem, kurang lego. Jadi setelah Fir'aun mati, siapa yang menguasai Mesir? Jawabnya ya Bani Israel. Tapi pada saat dijawab Bani Israel, yang tanya ini mungkin kurang kurang lego, kurang puas hatinya. Oke, kita bahas saja ya secara rinci bahwa Nabi Musa dakwah kepada Fir'aun itu kurang lebih 40 tahun. Jadi bukan sekedar setahun dua tahun, tapi 40 tahun dengan banyak peristiwa di situ. Tongkat menjadi ular, terus tangan yang dimasukkan kerah baju lalu dikeluarkan, muncul cahaya yang bersinar. Ada bencana alam, banjir darah, banjir kodok, banjir kutu, banjir belalang, dan lain-lain. Dan pada akhirnya Nabi Musa itu diperintahkan oleh Allah untuk hijrah, ya, hijrah dari Mesir menuju Sam atau Baitul Maqdis. Sebagaimana kita tahu bahwa hijrahnya para nabi ya ke negeri Sam itu, ke, ke wilayah Baitul Maqdis itu. Cuman dalam hijrah tersebut tidak semuanya Bani Israel bisa ikut, gitu loh. Jadi tidak semua Bani Israel bisa ikut hijrah bersama Nabi Musa. Jadi ada sebagian Bani Israel yang terpaksa harus tetap tinggal di Mesir. Ini sesuatu hal yang biasa, sama dengan yang terjadi di era Nabi Muhammad. Pada saat Nabi Muhammad diperintahkan untuk hijrah, tidak semua para sahabat bisa hijrah. Ada yang terpaksa harus tinggal di Mekah, mungkin karena sakit, mungkin karena tidak punya bekal, mungkin karena tidak tahu arah, karena zaman dulu ya tidak ada kompas, mungkin karena sudah terlalu tua, mungkin karena masih anak-anak, mungkin kondisinya dia adalah seorang budak, mungkin
karena dia harus menjaga kedua orang tua yang sudah lanjut usia, yang butuh perawatan khusus gitu. Jadi banyak sahabat Nabi Muhammad yang tidak bisa hijrah ke Madinah, itu banyak ya. Sama dengan Bani Israel pada saat diajak hijrah oleh Nabi Musa ya. Jadi yang dikejar oleh Fir'aun itu adalah Nabi Musa dan Bani Israel yang bisa hijrah sampai bisa menyeberangi laut dan Fir'aun tenggelam di situ. Itu ya. Nah, jadi tidak semua Bani Israel meninggalkan Mesir, itu tidak. Ya, tidak semua Bani Israel meninggalkan Mesir. Ya. Jadi ada banyak Bani Israel yang tidak bisa hijrah ya, disebabkan oleh sebab-sebab syar'i, bukan kok mereka kafir, itu tidak. Ya adalah satu dua orang yang kafir ya, memang ada, tapi secara syar'i mereka termaafkan untuk tidak hijrah. Mungkin ya karena itu tadi sakit, atau mungkin kalau guyonannya ya mungkin bangunnya kesiangan sehingga ditinggal oleh rombongan kan gitu ya. Lah selepas Fir'aun mati itu kan tidak sendiri. Jadi pasukan perangnya, panglima-panglimanya ya, mulai yang jenderal sampai yang kopral atau yang di bawahnya lagi, itu kan semuanya mati di laut itu. Lah terus sehingga di Mesir itu banyak janda. Nah, banyak janda. Jadi kalau jenengan adalah penggemar janda, sayang sekali jenengan lahirnya di dunia itu telat. Telat. Harusnya jenengan lahir di masa itu. Ya, lahir di masa itu. Jadi dan janda-jandanya itu janda-janda kaya itu, ya kan? Kaya, hartanya banyak, yang suaminya mati bersama Fir'aun di laut itu. Ya sayang sekali jenengan lahirnya telat. Itu ya. Lah kemudian janda-janda dari Fir'aun dan bala tentaranya ini pada akhirnya ya harus menikah, karena jadi janda itu katanya tidak enak dengan Bani Israel yang tidak ikut hijrah itu ya. Ya, jadi mereka menikah dengan laki-laki yang kastanya lebih rendah, karena di era pemerintahan Fir'aun memang rakyatnya itu dibikin berkasta-kasta itu. Yang kastanya rendah adalah kasta Israeli ya. Ya Bani Israel itu bagian kerja kasar, bagian kuli batu, bagian angkat-angkat yang berat-berat itu. Berhubung yang kastanya tinggi-tinggi itu mati semua di laut, terus istri-istrinya jadi janda, terus anak-anak perempuannya yang masih gadis mau cari suami ya nggak ada, karena laki-laki langka waktu itu ya. Dengan terpaksa mereka harus menikah dengan laki-laki Israeli, Bani Israel yang kastanya lebih rendah. Ya mau gimana lagi, adanya laki-laki ya cuma itu kan. Lah ini tersirat
di dalam surat Syu'ara ayat 59. Ya, bisa dilihat di surat Syu'ara ayat 59, wa kadzalika wa aurasnaha Bani Israel. Ya, ya kisahnya demikian itu. Fir'aun mengejar Musa dan Bani Israel yang hijrah, mereka meninggalkan istana, meninggalkan rumah yang megah, meninggalkan sawah yang luas, dan mereka mati. Istri-istri mereka yang mereka tinggalkan. Dan wa aurasnaha Bani Israel. Kami Allah memberikan warisan kekayaan Fir'aun itu istri-istrinya, harta-hartanya itu untuk Bani Israel. Lah, Bani Israel di sini adalah Bani Israel yang diqadar tidak mampu hijrah bersama Nabi Musa. Kalau yang mampu hijrah sesudah melewati laut itu ya sudah, tidak kembali lagi ke Mesir. Dan mereka diqadar bingung selama 40 tahun. Yang tidak hijrah malah dapat warisan harta, warisan janda, warisan gadis-gadis cantik itu. Juga bisa dilihat di surat Qasas, ya, di surat Qasas. Ya. Ini wa nuridu annamunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warisin. Jadi kami Allah ya, memang punya keinginan untuk memberi anugerah kepada orang-orang yang selama ini dijadikan kasta paling rendah, yang dilemahkan di Mesir, yaitu Bani Israel. Dan kami jadikan mereka sebagai pemimpin. Ya, mereka mimpin Mesir seusai Fir'aun mati. Juga di antara mereka banyak yang jadi raja di tempat-tempat lain, ya. Wa naj'alahumul warisin, dan kami jadikan mereka pewaris, berarti dari kekuasaan, dari harta, dari keluarganya Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, juga ada ayat lain. Ini wa aurasnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ard wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru. Bani Israil itu luar biasa sabar. Di semasa di dijajah Fir'aun, ditindas Fir'aun, anak-anak mereka dibunuhi sama Fir'aun, itu mereka mampu sabar. Cuma di sisi lain mereka gagal untuk bersyukur, kan. Di tempat lain kan seperti itu. Wa damarna maka nayasna Fir'aunu wa qaumuhu wa makanu ya sirun. Ini kalau dilihat di dalam kitab kisah para nabi, ini penafsiran dari ayat tersebut seperti ini. Jadi ahlaka dzalika jami'an wa salabahum izzahum al-aziz al-arid fid dunya wa halakal maliku wa hasiyatuhu wa umara'uhu wa junuduhu walam yabqa bi baladi misra siwal amah warriaya. Jadi Fir'aun dan bala tentaranya, sak pasukannya, sak jenderal-jenderalnya itu mati ludes semuanya. Ya. Dan yang tersisa di negeri Mesir itu hanya itu tadi, walam yabqa bi baladi misra siwal amah warriaya. Ya, tinggal orang-orang sipil, orang-orang nggak jelas itu, yang lontang-lantung, ya, lontang-lantung, terus apa? Ya wis
ngalor ngidul tidak jelas itu, dan hamba-hamba sahaya itu budak-budak itu, yang petinggi-petinggi mati semua gitu loh. Nah, kemudian eh, Zakaro ibnu Abdul Hakam Fitarih Mesir, Fitarih Misro ya. Di dalam kitab sejarah Mesir, Ibnu Abdul Hakam menceritakan ya, annahu min dalika zaman tasallato nisa umisro ala rijaliha. Ya, sejarah tentang suami-suami takut istri itu ya di Mesir ini ya. Ya, jadi di waktu itu selepas Fir'aun mati, bagaimanapun wanita kalau hidup di kerajaan, pendidikannya terjamin, ya itu ya bisa cerdas, pinter. Gimana yang laki-laki ya lontang-lantung, ngangon wedus, ya kan? Nah, sehingga di zaman itu wanita itu lebih dominan mengalahkan laki-laki. Ya, ya bisa babi annanisa al umaroi wal kubaroi tazawwajna biman dunahunna minal amah fakanat lahunna asat watu alaihim. Karena apa ya, memang bekas janda-jandanya orang terhormat ya, anak-anak perempuannya orang terhormat, pendidikannya terjamin ya kan, terus menikah dengan laki-laki yang kastanya rendah, ora sekolah ya kan, ya baca tulis saja mungkin tidak bisa ya, tentu saja para wanita ini lebih dominan ya, lebih dominan ya. Wasta marot hadihi eh, sunnata nisa imisro ila yaumina hadza. Dan di Mesir sana, di Mesir loh ya ini, ya keadaannya seperti itu. Jadi para wanita itu bisa mengatur para suaminya. Ya, jadi sejarah suami-suami takut istri itu ya di Mesir itu sampai di era Ibnu Katsir. Ya, tidak tahu kalau sekarang. Kalau sekarang itu mungkin sudah hilang atau mungkin semakin merajalela ya tidak tahu. Sampai di Indonesia juga banyak suami-suami takut istri. Ya saya tidak tahu. Ya, jenengan sendiri yang merasakan itu. Ya. Jadi sejak saat itulah sejarah apa suami-suami takut istri. Ya. Ya, dari sisi yang lain si lelaki ya hidup lebih sejahtera ya, karena menikahi rondo-rondo teles. Rondo teles ini bukan kok artinya habis kehujanan terus basah ya enggak, artinya janda-janda kaya menikahi anak-anak dari orang-orang kaya ya, hidupnya lebih terjamin secara materi, tapi secara batin ngenes ya enggak tahu ya, itu ya. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.